Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Prasetyo Wicaksono. Saya berasal dari kampus Politeknik Pengembangan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian. Dalam kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai potensi ekspor produk pertanian yang berada di daerah Rantau Pulung, Kabupaten Kutai, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Oke, langsung masuk ke materinya. Sampai saat ini sekitar 7-80% jeruk yang dikembangkan di Indonesia adalah jeruk Siem yang berasal dari Pontianak, Garut, dan Lumajang, dan sisanya adalah jeruk keprok unggulan daerah atau jeruk lainnya seperti keprok Garut, keprok Siomu, dan Sulawesi Tenggara, keprok Tajakula dari Bali, keprok Kecang dari Sumatera Barat, keprok Batu 55 dari Batu, keprok Madura dari Jawa Timur, dan keprok Soe dari Nusa Tenggara Timur. Beberapa komunitas hortikultura yang telah dan pada tahun 2000 telah ditemukan komunitas hortikultura unggulan, yaitu jeruk keprok yang berasal dari Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur. Potensi sumber daya agribisnis Kecamatan Rantau Pulung di Kabupaten Kutai Timur merupakan tempat asal ditemukannya jeruk keprok Borneo prima, sehingga kawasan ini merupakan daerah pengembangan perkebunan jeruk yang diusahakan dalam skala besar. Jeruk keprok Borneo prima mempunyai rasa khas, yaitu rasa manisnya terasa lebih segar karena terdapat campuran rasa asam. Jeruk ini lebih mudah dikupas dan tidak terasa pahit. Kulit jeruk yang pahit biasanya mempengaruhi rasa jeruk karena akan masuk ketika pengupasan kulitnya. Program gerakan 3 kali ekspor jeruk jenis ini sudah menjadi andalan ekspor karena diminati importer di Prancis, Belanda, Belgia, dan Inggris. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, jeruk adalah buah yang terbanyak kedua di Indonesia setelah pisang. Total produksinya di Indonesia pada 2020 mencapai 2.722.952 ton. Sepanjang tahun 2015 sampai 2020 telah menyebarkan benih sumber sebesar 43.046 batang atau setara dengan 21.465.150 benih. Secara nasional, kontribusi Balitbank atau Balitsersetro terhadap luas area jeruk nasional 73.083 hektar dan terbesar di seluruh Indonesia sebesar 73%, dan semua dimulai dari IP2TP Punten. Informasi produk. Lokasi ditemukannya jeruk keprok ini berada pada ketinggian kurang lebih 50 meter dari permukaan laut atau DPL. Jeruk keprok ini cukup unik karena buahnya berwarna oranye seperti jeruk keprok yang tumbuh di dataran tinggi. Jeruk keprok ini telah dilepas oleh Departemen Pertanian sebagai varietas baru dengan nama jeruk keprok Borneo prima atau Citrus reculata Balanco pada pertengahan tahun 2007. Jeruk keprok Borneo prima, jika dibandingkan dengan jeruk Siem, mempunyai rasa khas, yaitu rasa manisnya.
terasa lebih segar karena terdapat rasa asam. Jeruk ini juga lebih menarik karena lebih mudah dikupas dan tidak terasa pahit. Kegiatan SOP pada produk jahe jeruk nipis diantaranya memiliki syarat tumbuh, yaitu musim hujan 6-9 bulan. Kemudian curah hujan 1000 sampai 2000 mm per tahun sepanjang tahun. Kemudian temperatur optimal 20 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan optimal yaitu 70 sampai 80%. Kecepatan angin kurang dari 40 sampai 48%. Jika melebihi kecepatan tersebut, maka akan menggugurkan bunga dan buah yang telah ada. Ketinggian yaitu 1 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Jeruk ini lebih menyukai tempat yang terpapar sinar matahari. Jenis tanah yang paling sesuai adalah tanah andasol dan platosol. Jenis tanah, derajat keasaman tanah berkisar antara 6,5 sampai 6,5 pH. Air tanah optimal pada kedalaman 150 sampai 200 cm di bawah permukaan tanah. Pada musim kemarau 150 cm dan pada musim hujan yaitu 50 cm. Air yang mengandung garam sekitar 10% biasanya lebih disukai tanaman jeruk. Kemudian sertifikasi produk standar mutu produk ekspor yaitu produk hortikultura atau RIPH mengharuskan semua produk buah, sayuran atau produk florikultura atau tanaman hias segar atau olahan mendapatkan RIPH dari kementerian. Kemudian masuk ke strategi pemasaran internasional. Menetapkan rumusan strategi. Di sini jeruk keprok ini memiliki beberapa indikator. Yang pertama faktor internal, yaitu faktor pemerintah dengan kekuatan bantuan bibit unggul, kemudian peran dinas pertanian dalam melaksanakan pendampingan untuk petani jeruk keprok Borneo Prima. Kemudian pada letak geografisnya, kondisi geografis Kutai Timur cocok untuk budidaya buah jeruk keprok Borneo Prima. Kemudian sumber daya manusia, pelaku pemasaran buah jeruk keprok Borneo Prima memiliki peran dalam memasarkan buah jeruk keprok Borneo Prima. Kemudian memiliki kelemahan yaitu SDM khususnya petani masih rendah. Petani dalam proses budidaya buah jeruk keprok Borneo Prima ini belum memenuhi atau belum berstandarkan dengan SOP. Faktor internal yaitu kondisi sosial ekonomi memiliki ancaman adanya buah jeruk impor. Kemudian teknik budidaya yang nggak tepat diantara lain pemeliharaan. Kemudian memiliki peluang penggunaan bibit unggul. Kemudian ancamannya serangan hama dan penyakit yang tinggi. Kemudian implementasi strategi pemasaran internasional dari beberapa faktor indikasi tadi dapat disusun strategi pemasaran, yaitu yang pertama mengoptimalkan penggunaan bibit unggul, sarangan untuk memperhatikan teknis budidaya yang tepat, kemudian mengoptimalkan hubungan yang saling menguatkan antara petani dan pedagang dalam pemasaran buah jeruk keprok Borneo ini. Kemudian peningkatan pengetahuan petani dalam membudidayakan buah jeruk keprok Borneo. 5. Kemudian mengoptimalkan peran pemerintah terhadap petani. Kemudian berikutnya penggunaan bibit untuk memperoleh kualitas buah yang jeruk yang tepat dan bermutu.
Kemudian peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam membudidayakan buah jeruk keprok ini. Masuk ke prosedur ekspor. Saluran ekspor dalam dalam jeruk keprok Borneo ini yaitu petani. Kemudian diserahkan langsung ke packing house untuk diolah atau diseleksi dengan standar, kemudian mengurus persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk ekspor. Setelah itu pendistribusian, itu ada persiapan pengiriman yang akan dilakukan oleh packing house, kemudian nanti akan dicek kembali oleh bagian yang berwenang, kemudian baru bisa diekspor memasuki wilayah antar negara. Nah, kemudian setelah masuk ke negara asing, produk tersebut diperiksa kembali oleh negara tujuan untuk mencegah terjadinya sebuah yang tidak diinginkan. Kemudian baru diterima oleh buyer atau pembeli dari luar negeri. Kemudian masuk ke prosedur kepabean. Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan terlebih dahulu ke kantor pabean dengan mengisi dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Kemudian pendaftaran PEB disertakan dengan nomor induk perusahaan dan dilengkapi dokumen pelengkap. Kemudian pemeriksaan fisik barang ekspor dan penelitian dokumen. Kemudian persetujuan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut. Langkah-langkah prosedur ekspor yang pertama yaitu memberikan dokumen ekspor di Departemen Procurement. Kemudian Departemen PPC mengeluarkan Tailor Model Work Order yaitu TMWO. Kemudian selanjutnya dikirim dokumen format invoice oleh Departemen Production ke Departemen Menteri Planning Inventory Control untuk pengembalian barang yang akan diekspor. Selanjutnya pembuatan dokumen BPC 30 atau PIB. Kemudian bea dan cukai yang akan ada di lapangan biasanya akan menerima dokumen B 2.3 dan BC 4.0 dan BC 2.3 yaitu pemberitahuan impor barang PTKP. Kemudian masuk ke langkah-langkah prosedur ekspor. Setelah itu selesai selanjutnya dokumen tersebut dibawa oleh Kepabean Bea Cukai, memantau pengiriman airwall surat muatan udara untuk mengetahui kapan tanggal keberangkatan, tanggal transit, dan tanggal perjalanan tiba di konsien atau penerima. Kemudian setelah dokumen tersebut diterima oleh buyer, maka pihak buyer mentransfer uang tersebut kepada perusahaan melalui bank yang sudah ditunjuk oleh perusahaan. Kemudian selesailah kegiatan ekspor. Masuk ke peluang, hambatan, dan tantangan. Peluang, Borneo ini memiliki peluang keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan jeruk keprok lainnya. Kemudian bentuk buahnya, belum banyak pesaing dalam usaha jeruk keprok Borneo ini. Kemudian belum banyaknya usaha jeruk keprok prima yang menerapkan GAP, GHP, dan GMP. Kemudian hambatannya yaitu masyarakat lebih banyak menjual jeruk impor dibandingkan dengan jeruk unggulan daerah dengan keistimewaan yaitu jeruk keprok Borneo itu sendiri. Perkembangan jeruk yang diusahakan saat ini masih dalam skala area kecil dan belum tersentralisasi. Kekeliruan perlakuan dilakukan terhadap tanam jeruk Borneo prima melalui dari pembibitan sampai dengan panen yang kurang menarik pada buah tersebut. Jeruk keprok Borneo prima belum memenuhi syarat standar pasar modern. Masuk ke tantangan yaitu mempromosikan dan mengembangkan keistimewaan jeruk keprok Borneo prima untuk dapat bersaing di pasaran dengan kompetitornya. Mengembangkan usaha jeruk keprok Borneo prima, menerapkan GAP, GAP, dan GMP pada proses produksi jeruk keprok Borneo prima.
Nah, dapat disimpulkan potensi plasma nutrat yang cukup besar dan kasus untuk tanaman hutan telah ditemukan jeruk unggul lokal di Kabupaten Kutai Timur, yaitu jeruk keprok, jeruk Borneo Prima. Jeruk Borneo Prima potensial untuk dikembangkan di Kalimantan Timur karena lahannya sesuai untuk perkembangan komunitas ini dan telah terbukti tumbuh dan berproduksi dengan baik di provinsi ini. Kemudian pengembangan tanaman jeruk sangat memungkinkan untuk dilaksanakan karena selain menguntungkan, tanaman ini dapat diintegrasikan dengan tanaman lainnya, misalnya dengan tanaman padi seperti yang dilaksanakan di Kabupaten Pasir. Kemudian ada pun saran yang diberikan, yaitu peningkatan kualitas buah jeruk keprok dengan teknik budidaya yang tepat. Adanya kerjasama yang baik antara petani, pedagang, dan pemerintah, baik dalam pemasaran buah jeruk keprok Borneo Prima ini dan teknik budidaya buah jeruk keprok yang biasanya. Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas buah jeruk keprok serta didistribusikan dan pemasarannya baik, perlu adanya kerjasama yang saling mendukung antara petani, pedagang, dan pemerintah. Ini cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.